Dalam budaya Jawa, bulan ketujuh kehamilan dianggap sebagai waktu penting untuk menyambut ruh kehidupan yang sudah penuh. Sebab, menurut kepercayaan lokal, ruh bayi telah menetap sempurna pada bulan ini, dan ibu hamil mulai menghadapi masa yang lebih berat. Upacara mitoni dilakukan sebagai doa perlindungan agar ibu dan janin selamat melewati bulan ke-8 yang diyakini sebagai masa rawan. Bentuk permohonan kepada Tuhan agar bayi tidak lahir prematur serta diberi kekuatan hingga hari kelahiran. Adat ini disertai ritual siraman dengan 7 jenis bunga, pembacaan doa, pemberian makanan simbolik, dan penyematan harapan spiritual untuk anak yang akan lahir. Menurut kedokteran modern, kehamilan dibagi dalam 3 trimester dan bulan ke-8, minggu ke-29 hingga minggu ke-32, masuk ke awal trimester ketiga. Secara biologis, inilah masa yang sangat sensitif dan penuh risiko bagi janin. Berikut adalah rincian proses biologis yang sedang berlangsung. Paru-paru bayi baru mulai memproduksi surfaktan, zat yang penting agar paru-paru tidak kolaps saat bayi menghirup napas pertamanya. Jika bayi lahir sebelum minggu ke-34, besar kemungkinan ia mengalami respiratory distress syndrome, memerlukan ventilator. Otak dan sistem saraf. Otak berkembang sangat cepat, volume meningkat, dan struktur saraf mulai terbentuk kompleks. Namun, myelinisasi atau proses pelapisan serabut saraf belum maksimal, menjadikan sistem syaraf bayi belum matang. Imunitas dan pencernaan. Sistem kekebalan masih bergantung penuh pada antibodi dari ibu. Saluran cerna belum cukup siap mencerna ASI atau susu formula. Risiko kelahiran prematur. Bayi yang lahir di bulan ke-8 disebut late preterm. Risiko hipotermia, hipoglikemia, infeksi, dan kesulitan menyusu. Maka bisa dipahami bahwa keyakinan tradisional Jawa bahwa bayi lemah di bulan ke-8 selaras dengan sains karena memang secara medis janin belum siap hidup di luar rahim. Upacara 7 bulanan tidak hanya menyentuh dimensi spiritual, tapi juga memberi dukungan sosial dan emosional kepada ibu hamil yang pada tahap ini mulai mengalami kecemasan menjelang persalinan stres hormonal, karena perubahan kadar estrogen dan progesteron rasa tidak nyaman secara fisik, berat badan meningkat, nyeri punggung, dan susah tidur. Sains membuktikan bahwa kondisi emosional ibu langsung mempengaruhi janin. Stres berlebih menyebabkan peningkatan kortisol yang bisa menembus plasenta dan mengganggu pertumbuhan otak janin. Sebaliknya, suasana bahagia, relaksasi, dan dukungan sosial dapat menstabilkan tekanan darah, detak jantung, serta kualitas tidur ibu. Mitoni dengan ritual doa, sentuhan keluarga, dan upacara air bunga menciptakan rasa tenang, bahkan secara ilmiah mirip dengan terapi relaksasi atau mindfulness prenatal. Mandi bunga dalam tradisi mitoni sering dianggap simbolik, tetapi ternyata memiliki efek sensorik dan biologis nyata. Air hangat memberikan efek relaksasi otot dan mengurangi ketegangan. Aroma bunga seperti mawar, kenanga, atau melati mengandung senyawa aromaterapi alami yang bisa merangsang hormon oksitosin dan serotonin, 2 hormon kebahagiaan dan koneksi batin. Penggunaan air dalam tradisi ini menyerupai hidroterapi yang direkomendasikan dalam kehamilan untuk menenangkan tubuh dan pikiran. Perlu dipahami bahwa meski tidak menggunakan istilah medis, nenek moyang Jawa mengamati fenomena kehamilan dari generasi ke generasi, lalu menyusunnya dalam bentuk adat dan ritual. Contoh, mereka tidak tahu istilah prematur atau surfaktan paru-paru, tapi tahu bahwa bayi yang lahir di bulan ke-8 jarang bertahan hidup dan menyimpulkan bahwa bulan ini adalah masa yang rentan. Mereka tidak tahu soal hormon kortisol, tapi menyadari bahwa ibu yang stres sering melahirkan sulit. Inilah bentuk prasains, pengetahuan intuitif yang disampaikan lewat simbol, doa, dan upacara. Tradisi mitoni tidak hanya bertujuan seremonial, tetapi merupakan cara menyelaraskan alam, tubuh, dan ruh. Keyakinan bahwa bulan ke-8 adalah masa lemah terbukti secara medis sebagai masa paling rentan bagi janin karena sistem tubuhnya belum sepenuhnya siap untuk lahir. Doa, dukungan emosional, air bunga, dan kehadiran keluarga memberikan efek nyata bagi kesehatan ibu dan anak. Tradisi leluhur tidak perlu ditinggalkan, tapi dimaknai ulang dengan ilmu pengetahuan, agar kita tidak hanya menjadi pewaris budaya, melainkan penjaga kearifan yang tercerahkan.